Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang proses pembentukan minyak bumi. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Desa Nyoman Ayu Sintia Widyastari absen 4, Elvina Angelina Kurniawan absen 5, Niketut Intan Setia Lestari absen 27, Niputu Dian Putri Indriani absen 32, Nyoman Farendra Aditriari absen 34, dan Putu Aulia Pratiwi absen 35. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Niketut Intan Setia Lestari. Untuk Intan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan produk-produk kimia lainnya. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Selanjutnya ada teori pembentukan minyak bumi. Teori pembentukan minyak bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori biogenetik atau organik. Minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang telah mati dan tertimbun endapan pasir dan lumpur. Endapan lumpur ini menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi dari sungai menuju ke laut dan mengendap di dasar lautan selama jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, lapisan batuan di atasnya menyebabkan organisme itu menjadi bintik-bintik minyak ataupun gas. Yang kedua, teori anorganik atau abiogenesis. Minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Unsur seperti oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri berubah menjadi zat minyak yang berisi hidrokarbon. Yang ketiga, teori duplex. Menggabungkan teori biogenetik dengan anorganik yang menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari berbagai jenis organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, maka endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proses pembentukan minyak bumi itu melalui 4 tahap, yaitu fotosintesa ganggang, pembentukan batuan induk, pengendapan batuan induk, dan proses akhir. Nah, yang pertama ada fotosintesa ganggang. Pembuatan minyak bumi terjadi secara alami yang dihasilkan oleh ganggang yang berfotosintesa karena ganggang merupakan biota terpenting dalam menghasilkan minyak bumi. Apabila sudah tidak bisa melakukan fotosintesis, maka perlahan-lahan ganggang akan mati dan membentuk batuan induk. Untuk yang kedua, ada pembentukan batuan induk atau source rock. Batuan induk terbentuk karena ganggang yang sudah mati mengendap di cekungan sedimen. Proses ini sangat spesifik karena tidak semua cekungan bisa menjadi batuan induk. Untuk yang ketiga, ada pengendapan batuan induk. Batuan induk terkubur di bawah lautan selama jutaan tahun dan tertimbun oleh batuan sarang. Batu sarang umumnya terbentuk dari batu gamping, pasir, maupun batu vulkanik yang tertimbun bersama dan terdapat ruang berpori. Semakin lama, batuan lain akan menumpuk dan dasarnya akan semakin tertekan ke dalam, sehingga suhunya akan semakin bertambah. Minyak terbentuk pada suhu antara 50 derajat sampai 180 derajat Celcius. Puncak atau kematangan terbagus akan tercapai bila suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah, cekungan semakin turun, dan diikuti penambahan batuan penimbun, maka suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Untuk yang keempat, ada proses akhir. Tahap terakhir adalah tahap perubahan karbon yang bereaksi dengan hidrogen dan kemudian membentuk hidrokarbon. Hasil dari perubahan inilah yang kemudian menghasilkan minyak mentah.
Meskipun bentuk berupa cairan, akan tetapi fisik minyak bumi mentah jelas berbeda dengan air. Salah satunya adalah dari berat jenis dan kekentalannya. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi dari air, namun berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dari air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih rendah dari air cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak tertahan oleh sebuah bentuk batuan yang menyerupai mangkuk terbalik, maka minyak ini akan tertangkap dan siap untuk ditambang. Nah, untuk siklus singkatnya bisa seperti ini, dari jasa renik, kemudian terbawa air sungai bersama lumpur, kemudian jasa renik itu diproses selama jutaan tahun, mengendap di dasar laut, kemudian berubah menjadi bintik minyak dan gas, selanjutnya terakumulasi di batuan kedap, dan akhirnya menjadi deposit minyak bumi. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berdasarkan materi di atas dan penjelasan kami tadi, dapat kami ambil kesimpulan bahwa minyak bumi merupakan bahan baku untuk produk-produk kimia yang terbentuk dari berbagai macam sisa-sisa organisme. Adapun proses pembentukan minyak bumi itu sendiri yaitu melalui 4 proses, diantaranya fotosintesa ganggang, pembentukan batuan induk, pengendapan batuan induk, dan proses akhir. Selain itu, proses pembentukan minyak bumi juga memerlukan waktu yang sangatlah lama. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus kita gunakan secara tepat dan hemat. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kami tentang proses pembentukan minyak bumi. Sebelum saya tutup, apakah teman-teman dari kelompok lain ada pertanyaan? Jika ada, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup presentasinya. Jika pada presentasi tadi ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.